Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suryadi dengan NPM 306180110. Di sini saya ingin mempresentasikan yang berjudul pengimplementasian model problem based learning dalam pembelajaran matematika pada materi bangun ruang di kelas 5 sekolah dasar. Pengertian problem based learning: model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan penggunaan pendekatan pemecahan masalah. Menurut Aren Trianto 2007, problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah otentik atau nyata, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Karakteristik model problem based learning menurut Aren 2007, berbagai pengembangan pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Kedua, berfokus pada keterkaitan antara disiplin ilmu. Dan yang ketiga, penyelidikan otentik atau nyata. Yang keempat, menghasilkan produk dan memamerkannya. Dan yang terakhir, kolaboratif. Tahap-tahap dalam problem based learning terdiri dari 5 tahap proses, yaitu yang pertama, tahap orientasi peserta didik pada masalah. Di guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Dan tahap kedua, mengorganisasi peserta didik. Guru membagi siswa ke dalam kelompok, membantu siswa mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap 3, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan melaksanakan eksperimen dan menjadikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Jadi tahap 3 ini guru membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, dan membantu mereka berbagai tugas dengan sesama temannya. Tahap yang terakhir, tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan problem based learning. Kelebihan: menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, problem based learning dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki ke dalam dunia nyata. Yang ketujuh, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun
pada pendidikan formal telah berakhir. Dan yang terakhir, 8. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Adapun kelemahan dari problem based learning, yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Dan yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk pemecahan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, pembelajaran matematika di sekolah dasar. Herman tahun 2012 menjelaskan bahwa teori pembelajaran matematika tingkat SD terdiri dari reinvention, penemuan kembali, belajar bermakna, dan konstruksivisme. Pembelajaran matematika juga belajaran bermakna apabila siswa mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka dalam setiap penyelesaian masalah. Kemudian dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa melakukan konstruksi pengetahuan secara mandiri, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan iklim yang kondusif. Tujuan pembelajaran matematika, Susanto 2013 menyatakan bahwa tujuan matematika pada pendidikan sekolah dasar adalah mengupayakan siswa agar dapat menggunakan matematika di kehidupannya. Dengan demikian, penguasaan matematika secara baik sejak dini perlu ditanamkan sehingga konsep-konsep dasar matematika dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Menurut Sujana 2005, hasil belajar dapat definisikan sebagai kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami pengalaman belajar. Hasil belajar seorang siswa dapat tinggi atau rendah tergantung proses belajar yang terjadi pada individu yang belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal dari psikologi, yaitu inteligensi, motif belajar, dan minat. Fisiologi, kesehatan jasmani. Dan faktor eksternal, proses belajar di sekolah seperti kurikulum, disiplin sekolah, fasilitas belajar, dan pengelompokan siswa. Sosial. Status sosial juga mempengaruhi interaksi pengajar dengan siswa. Situasional, musim, dan iklim. Itu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya, mengimplementasikan problem based learning pada materi bangun ruang, kubus, dan balok. Kompetensi dasar yang saya ambil dari kelas 5 Silabus 2017 kalau nggak salah. Ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polom bangun ruang dengan menggunakan satuan polom seperti kubus. Indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polom bangun ruang dengan menggunakan satuan polom. Kita lihat. Jadi di situ kita berikan sebuah masalah. Bapak Mehmet membeli sekardus sabun untuk persediaan tokonya. Setiap sabun dikemas dalam bungkus berbentuk balok kecil atau kubus. Dalam kardus tersebut, sabun-sabun itu disusun dengan panjang 6 bungkus, lebar 6 bungkus, dan tinggi 6 bungkus. Berapa jumlah seluruh sabun dalam kardus itu? Nah, di sini siswa diminta meneliti agar bisa menjawab soal tersebut. Selanjutnya ada balok. Nah, di sini juga diberikan masalah. Roman menyusun sebuah kardus mie instan
Susunan kardus membentuk sebuah balok berukuran panjang 4 kardus, lebar 2 kardus, dan tinggi 3 kardus. Menurut kalian, berapa jumlah kardus mie instan yang disusun Roman yang membentuk balok? Nah, ini juga masalah yang membuat siswa untuk berpikir keras, ingin mencari tahu sendiri. Oke. Pada proposal ini, metode yang digunakan adalah jenis metode penelitian adalah penelitian keputusan library. Penelitian keputusan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi perpustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal berkenaan dengan kemampuan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Yang terakhir, penutup. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, terutama bagi guru SD yang merupakan ujung tombak dalam pendidikan dasar. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, mampu didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.